Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Diaktifkan videonya ya Aldi. Baik, nawasil fi syarhi kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim lil Imam Badruddin Ibni Jama'ah Al-Kittani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 33 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Baik. Coba diaktifkan videonya Aldi. Baik. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua Ustaz. Hadir semua Ustaz. Kecuali Rama. Baik. Masih dalam muqaddimah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah terkait dengan dalil-dalil keutamaan para ulama. Selesai kemarin atau terakhir masih dalam pembacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan fadl atau fadilah dari para ulama. Terakhir sampai hadis yahmilu hadzal ilm kalau nggak salah ya. Ya. Kata beliau selanjutnya, kata beliau rahimahullah setelah hadis tentang bahwa semua innal ulama la yastaghfiru wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fi jawfil ma. Bahwa orang yang berilmu akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damush syuhada. Nah, kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat tinta para ulama akan ditimbang sebagaimana ditimbangnya darah para syuhada, juga akan ditimbang. Iya. Ini menunjukkan keutamaan para ulama dan syuhada. Bahwa para syuhada, darah mereka yang tertumpah dari tubuh mereka ketika mereka meninggal itu akan ditimbang pada hari kiamat. Demikian pula tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menulis juga akan ditimbang pada hari kiamat bersama dengan amal-amal soleh mereka. Qala ba'duhum hadza ala anna a'lama lisyahidi damuhu wa adna ma lil alimi midaduh. Kata beliau rahimahullah, tapi ini bukan berarti darah dan tinta sama. Darah syuhada dan tinta ulama sama. Enggak. Sebagian ulama mengatakan ini ya kata beliau hadza, yakni walaupun demikian perlu diketahui bahwa perkara yang paling berharga yang ada pada syahid adalah darahnya. Ya, perkara amalan ataupun perkara terbesar yang dimiliki seorang syahid adalah darahnya. Sementara tinta para ulama itu hanyalah hal terkecil yang dimiliki oleh ulama. Ini hal terkecil yang dimiliki oleh ulama adalah tintanya mereka yang tertulis, yang tertuang dalam bentuk karya tulis. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya al ulama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan syuhada. Ya. Dikarenakan yang ditimbang dari ulama adalah darahnya. Sementara darah ini sudah merupakan hal terpenting hal terbesar yang dimiliki oleh syuhada. Sementara ulama yang ditimbang adalah tinta. Tinta yang mereka tuliskan
ya untuk menulis ilmu agama, sementara tinta ini adalah hal yang paling sedikit, paling remeh yang dimiliki oleh para ulama. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya orang berilmu itu menulis. Ya, hendaknya orang berilmu itu menulis. Baik dia menulis untuk kepentingan dirinya, untuk catatan bagi dirinya, untuk dia hafal, untuk dia fahami, ya, atau nanti untuk dia sebarkan kepada orang dalam bentuk karya tulis. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Nah, oh taib. Tadi yang tentang darah itu riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Dan beliau mengatakan hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Taib, itu hadis tadi yang tentang darah dan tinta. Adapun ini hadis berikutnya hadis riwayat Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini maksudnya. Taib. Kata Nabi SAW, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi din. Tidaklah Allah Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan bertafakuh dalam agama, mempelajari agama. Ya, mempelajari agama. Ingat fikih di sini bermakna syariat, yakni mempelajari agama, memahami agama. Tentu saja di sini uh, ibadah yang paling afdol di sini disebutkan at-tafaqquh fid din. Tentu saja ini setelah tauhid, ya. Setelah apa? Setelah tauhid. Taib. Setelah apa namanya? Tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari sisi kewajiban setelah tauhid ya, maka ibadah yang paling afdol ya, para ulama menyebutkan ibadah badan yang paling afdol adalah salat. Ibadah badan yang paling afdol adalah salat. Ya, cuman di sini dari sudut pandang lain bahwa salat seorang tidak benar, tidak akan benar salatnya kalau dia tidak tafakuh, tidak punya pemahaman yang benar tentang salat. Maka ini yang menjadikan mengapa disebutkan bahwa ilmu adalah ibadah yang paling ya utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkenaan dengan perkara yang wajib, maka menuntut ilmu yang wajib adalah ibadah yang paling utama. Bahkan sholat pun tidak sah tanpa ilmu yang benar tentang tata cara sholat. Kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka menuntut ilmu adalah amalan sunnah yang paling afdol secara mutlak. Kalau berbicara mengenai amalan sunnah, maka menuntut ilmu merupakan amalan sunnah yang paling afdol. Ya, menuntut ilmu lebih utama dibandingkan puasa sunnah, sholat lail, ya bahkan lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah yang hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bukan yang hukumnya wajib karena jihad hukumnya beda-beda. Taib. Kemudian dikatakan di sini tidaklah Allah Taala disembah dengan suatu amalan yang lebih afdol dibandingkan mempelajari agama. Kemudian disebutkan bahwa satu orang faqih lebih berat, ya lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ya, maksudnya setan lebih sulit untuk menyesatkan satu orang faqih dibandingkan menyesatkan 1000 orang ahli ibadah. Ya. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah itu banyak cara untuk menyesatkan dia. Ya. Orang yang ahli ibadah ya bisa disesatkan dengan sesuatu yang apa misalnya dibuat dia gulu dalam beribadah, ya, dibuat gulu dalam beribadah dan dia tidak tahu trik-triknya setan, dia tidak tahu tipu daya setan, dia tidak tahu pintu-pintu masuknya setan karena dia tidak belajar. Karena itulah mudah bagi setan untuk menyesatkannya dari berbagai sisi. Ya, sementara orang yang faqih, yang ahli ilmu, walaupun mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak, tapi dia tahu ini pintu masuk setan, ini pintu masuk setan, sehingga dia menjaga semuanya. Ya, karena itu lebih sulit untuk menyesatkan seorang alim dibandingkan 1000 ahli ibadah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berilmu lebih afdol dibandingkan ahli ibadah. Ya, orang yang berilmu lebih afdol dibandingkan ahli ibadah tapi tidak
berilmu. Tentu saja yang paling afdal kalau dia mengumpulkan dua-duanya. Ya, kalau dia mengumpulkan dua-duanya, ilmu dan ibadah. Telah berlalu hadis siapa? Hadis Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umam Al-Bahili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul alim fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Telah berlalu hadisnya. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan aku, kata Nabi SAW, di atas kalian, rata-rata manusia. Ya, maka orang berilmu lebih afdol, lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis yang sahih, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubthilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi SAW, hendaknya ilmu agama ini dibawa dari generasi ke generasi, min kulli khalaf, dari setiap generasi ke generasi, uduluhu, orang-orang adilnya. Ya, orang-orang adilnya. Taib. Ini menunjukkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil, yang terpercaya. Karena Allah Ta'ala menyatakan hendaknya membawa ilmu ini dari generasi ke generasi orang-orang adilnya, orang-orang terpercayanya. Karena itulah dari semua hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang dijadikan saksi oleh Allah Ta'ala atas keesaannya hanya ulama. Ya, hanya para ulama. Telah berlalu kan ayatnya dalam Al-Quran. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah Ta'ala bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selainnya, juga bersaksi para malaikat dan orang-orang berilmu. Jadi dari semua manusia yang diajak, yang dipanggil, yang diikutkan bersaksi tentang Allah hanyalah para ulama. Kenapa? Karena mereka uduluhu, orang-orang terpercaya dalam bersaksi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubthilin wa ta'wilal jahilin. Ini pekerjaannya para ulama. Ya, yang sekaligus menunjukkan tugas mereka lebih berat dan lebih susah dibandingkan syuhada. Ya, orang-orang yang meninggal di medan perang, ya. Orang-orang yang berjihad, musuhnya gampang kelihatan di depan, gitu ya. Kelihatan di depan musuhnya, kubunya beda jelas, gitu. Tidak perlu berpikir-pikir kalau sudah melawan musuh di depan. Tapi kalau ulama, musuh mereka, lawan mereka bukan hanya dari kalangan orang-orang kufar dan orang-orang munafik, tapi sebagian orang-orang apa? Kaum muslimin. Orang-orang Islam yang notabene saudaranya dia, temannya dia, tapi dia harus mengambil sikap yang benar dalam hal ini. Di satu sisi dia muslim, tidak boleh serampangan, tapi di sisi lain dia bermasalah, harus diluruskan. Ini kan lebih susah. Lebih susah kerjanya para ulama itu. Makanya di antara tugas mereka, yaufuna anhu tahrifal ghalin. Para ulama ini menepis, menghilangkan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, kelompok-kelompok ekstrim dalam Islam. Ya. Dari kalangan Jahmiyah, ya, dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Khawarij wal Mu'tazilah, ini kelompok-kelompok ekstrim ini. Ya. Mereka mentahrif agama karena keekstriman mereka. Ulama tugasnya menafikan, meluruskan kembali apa-apa yang ekstrim, dikembalikan ke jalur yang normal. Wantihalal mubtilin. Ya, ulama juga tugasnya untuk melakukan intihal, yang menghilangkan, ya, apa-apa yang dimunculkan oleh orang-orang yang mubtilin, ya, orang-orang yang menyebarkan kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan juga apa, untuk menghilangkan takwilnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh, jahil. Karena tidak semua orang yang keliru itu orang yang memang bermasalah. Ada memang orang yang keliru karena memang tidak tahu hukum saja. Gak tahu, akhirnya keliru, melakukan kesalahan. Maka ulama juga bertugas meluruskan mereka.
Lihat, ini tugasnya para ulama. Me, bukan hanya kepada orang-orang di luar Islam, orang-orang munafik, tapi juga di dalam orang-orang Islam sendiri, kaum muslimin sendiri ada yang ekstrim, ada yang bergampangan, ada yang bodoh tidak tahu hukum. Ini semua tugasnya para ulama untuk meluruskan mereka. Inilah keutamaan para ulama bahwa mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai kaum yang adil, orang yang terpercaya sehingga sangat layak untuk menjadi saksi pada perkara yang terbesar yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa fi hadis yashfa'u yaumal qiyamati salasah al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah ya dan selainnya, tapi ini hadis dihukumi palsu ya. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada. Cuman kandungannya ini maknanya benar ya, warid dalam hadis-hadis yang lain. Warid dalam hadis-hadis yang lain. Maknanya benar. Bahwa pada hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang memberi syafaat. Ada 3 kelompok manusia yang akan memberi syafaat. Yang pertama para nabi. Jelas, para nabi memberi syafaat untuk umat mereka masing-masing. Summal ulama. Setelah itu para ulama. Karena mereka termasuk para wali. Dan para wali itu orang-orang yang beriman bertakwa memberi syafaat. Summa syuhada. Kemudian para syuhada juga akan memberikan syafaat orang yang meninggal di medan perang, memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Orang yang meninggal di medan perang, mati syahid, akan memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Waruya al-ulama'u yaumal qiyamati ala manabira min nur. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis bahwa para ulama itu berada, duduk atau berdiri di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Nah, ini sejumlah keutamaan para ulama yang tersebut dalam yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah. Walaupun sebagian hadis-hadis ini bermasalah ya, tapi secara umum maknanya didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ada kayak tadi tinta dan darah ya. Ini wallahu a'lam apakah ada hadis lain yang semakna dengannya karena hadisnya palsu. Demikian pula ini mimbar dari cahaya ini. Nah, wallahu a'lam. Tsumma qala rahimahullah wa naqala al-qadhi Husain ibnu Muhammad rahimahullah fi awwal ta'liqatihi. Al-Qadhi Husain ya, ini ma'ruf imamnya Syafi'iyah. Kalau dikatakan Al-Qadhi dalam mazhab Syafi'iyah maka maksudnya Al-Qadhi Husain ini. Ya. Al-Husain ibnu Muhammad Al-Marwarudhi. Al-Marwarudhi. Nah, beliau menulis kitab At-Ta'liqah. Ta'liqah ini syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani. Syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani. Iya. Kata Al-Qadhi Husain ya dalam di awal kitab Ta'liqatnya, annahu ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayati. Nah, ini hadisnya palsu ya dan maknanya juga tidak benar. Ini eh, apa terdapat lafaznya ini kurang pas gitu bertentangan dalam tanda kutip ya, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dikatakan siapa yang mencintai ilmu dan ulama maka tidak akan dituliskan baginya kesalahan seumur hidupnya. Ini tentu saja mirip atau merupakan ciri-ciri hadis palsu ya, di mana ada amalan yang sedikit tapi pahalanya bahkan mengalahkan pahala yang wajib-wajib. Padahal ini amalan enteng, cuman cinta kepada ilmu dan ulama, ya. Lantas dikatakan tidak tertulis tidak ada dosanya sampai seumur hidupnya. Ini jelas ya hadisnya disebutkan di sini hadisnya palsu dan maknanya pun tidak benar karena bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam. Bahkan amalan wajib pun tidak sebesar ini pahalanya. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akrama aliman fa ka'annama akrama sab'ina nabiyan
wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahida. Ya, ini juga hadis palsu. Merupakan potongan dari hadis sebelumnya ini, man ahabbal ilma. Dan maknanya pun bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Lihat maknanya, siapa yang memuliakan, menghormati satu orang berilmu, maka seakan-akan dia memuliakan 70 nabi. Ini kan maknanya batil. Kok bisa memuliakan satu orang berilmu setara dengan menghormati, memuliakan 70 orang nabi? Ya enggak mungkin kan gitu. Masa iya satu orang berilmu setara dengan 70 nabi? Makanya ini maknanya juga mungkar. Maknanya juga mungkar. Siapa yang memuliakan muta'alim, para penuntut ilmu, seakan-akan memuliakan 70 orang syahid. Taib, ini hadis palsu ya. Wa qala man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Ini hadis la aslalahu. Ini hadisnya juga bermasalah ya, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya maksudnya, kalau para ulama mengatakan hadis tidak ada asalnya, biasanya maknanya tidak ditemukan sanadnya. Kalau dikatakan la aslalahu, tidak ada asalnya itu hadis, maka biasanya bermakna tidak ditemukan ada sanadnya. Tidak ditemukan ada sanadnya. Iya. Ini hadisnya la aslalahu. Siapa yang sholat di belakang seorang alim, maka dia seakan-akan sholat di belakang Nabi. Dan siapa yang sholat di belakang Nabi, telah diampuni dosa-dosanya. Tapi ini, apa namanya, hadisnya tidak ada asalnya. Selanjutnya, ya, kita cukupkan dengan riwayat-riwayat sahih yang beliau sebutkan di awal-awal ya, ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perhatikan di sini eh, kelihatannya uzurnya Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala ini hanya sekedar menambahkan gitu. Wa illa umdahnya patokan pendalilan dari Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala adalah apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah berlalu yang sahih. Adapun riwayat-riwayat terakhir-terakhir ini yang bermasalah, ini kayak sekedar penggembira saja. Sekedar apa? Penggembira saja. Nah, disebutkan begitu saja. Mungkin karena masyhur gitu ya. Ya, disebut. Tapi bukan ini sandaran utama, bukan ini sandarannya keutamaan ulama. Sandarannya telah berlalu berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak disebut begitu saja gitu. Nah, kemudian wanaqala syarma apa ini? Syarmasahi. Nah, Al-Maliki fi awal kitabihi Nadmid Durar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'azzama al-'alima fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa inna ma dzalika istighfafum billahi ta'ala wa bi rasulih. 6. Ini juga disebutkan hadisnya bermasalah ya. Siapa yang memuliakan seorang alim, maka dia telah memuliakan Allah. Siapa yang merendahkan seorang alim, maka dia telah merendahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taib. Suatu hadis, kalau hadisnya itu doif, ya, hadisnya doif, yang penting bukan palsu, maka boleh digunakan hadisnya doif, doif dan doifnya tidak terlalu berat ya maksud saya, tidak terlalu berat kedoifannya, maka boleh dijadikan penggembira dalam tanda kutip, diamalkan dalam fadailul amal. Boleh diamalkan dalam fadailul amal. Wa qala Ali radhiyallahu an kafa bil ilmi syarafa an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamma an yatabarra'a minhu man huwa fi. Ini ucapan masyhur dari Ali bin Abi Thalib. Sekarang dari sini penulis rahimahullah mulai membawakan asar dari para as-salaf. Di awal beliau sudah menyebutkan keutamaan ulama dari ayat-ayat Quran. Setelah itu berpindah kepada membawakan hadis-hadis dari yang sahih sampai yang bermasalah. Ya, riwayatnya. Semuanya merujuk kepada hal yang sama, yaitu keutamaan para ulama. Sekarang mulai dari sini beliau berpindah kepada asar. Ya, ucapan-ucapan para ulama as-salaf terkait dengan keutamaan ulama. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, ini asar ma'ruf dari beliau radhiyallahu taala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah kafa bil ilmi syarafa. Cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu ada ketika seorang yang la yuhsinuhu, dia tidak punya ilmu, mengaku berilmu.
yadda'iyahu. Dia mengklaim, dia mengaku punya ilmu padahal dia tidak punya. Wa yafrahu idza nusiba ilaihi. Dan orang yang bodoh yang tidak punya ilmu gembira kalau dikatakan dia berilmu. Kalau dia dinisbatkan disandarkan kepada ilmu. Ini cukuplah ilmu, cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu tatkala orang yang tidak punya saja ngaku-ngaku. Dan dia senang kalau dibilangi orang berilmu. Sebaliknya cukuplah menunjukkan tercelanya kejahilan ayyatabarra minhu man huwa fihi. Orang cukuplah menunjukkan tercelanya kejahilan tatkala orang jahil sendiri tidak mau dibilangi jahil, tidak mau dibilangi bodoh. Ada orang tidak punya ilmu, bodoh. Tapi kalau dibilangi bodoh tetap tidak mau padahal memang bodoh. Siapa saja, mau orang pintar, mau orang bodoh, bahkan orang bodoh sekalipun dibilangi bodoh, marah. Walaupun dia tahu saya bodoh, ya memang saya bodoh tapi tidak usah dibilangi begitu, ya, misalnya. Jadi cukuplah menunjukkan kebodohan itu tercela ketika orang yang bodoh sekalipun tidak mau dibilangi bodoh. Nah, maka hendaknya seorang menyadari pentingnya atau besarnya keutamaan ilmu ya bagi orang-orang yang memilikinya. Asar yang kedua, waqala ba'dus salaf, khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahl. Sebagian ulama salaf mengatakan anugerah terbaik yang diperoleh oleh seorang adalah akal dan musibah terberat, musibah terburuk adalah kebodohan. Yang dimaksud dengan akal di sini tentu saja bukan akal murni tok gitu ya. Nah, tapi maksudnya di sini adalah kecerdasan, kalau orang bilang kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual. Jadi dia dengan akalnya dia bisa mengenal Allah, mengenal syariat Allah Ta'ala. Itulah anugerah terbesar yang diberikan terbaik, anugerah terbaik yang diberikan kepada seorang hamba adalah al-akal. Nah, sementara musibah terburuk yang diberikan kepada ditimpakan kepada hamba adalah kejahilan. Ya, kejahilan tentang agama lebih buruk dibandingkan kemiskinan, lebih buruk dibandingkan Dibandingkan musibah-musibah yang menimpa seorang. Karena musibah yang sifatnya harta pada tubuh itu hanya mengenai seorang di dunia dan dampak buruknya hanya di dunia. Tapi kejahilan dan kebodohan terhadap agama, dampak buruknya sejak di dunia sampai hari kiamat. Dampaknya itu. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ard mislun nujumi fis sama' idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Sadaqa rahimahullah. Kata Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, ulama di bumi itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bagaimana itu? Bintang-bintang di langit itu kalau badat, kalau dia muncul, kalau bintang-bintang muncul, ihtadaw biha. Mereka eh, tahu jalan menuju ke sini. Mereka bisa mendapatkan mengetahui jalan, arah dan seterusnya lewat bintang-bintang. Kapan bintang-bintang itu hilang, sementara mereka di tengah lautan atau di daratan mencari jalan, bintang-bintang itu tertutupi awan, tahayyaru, mereka jadi kebingungan. Ini jalan kemana ini? Ini yang arah arah sekarang kita berjalan ke arah mana? Biasanya kan mengikuti bintang arahnya. Ya, Kak. Ini bintang ini selalu terbit di sebelah barat. Oh, berarti ini arah barat nih. Ini bintang ini selalu terbit di arah selatan. Berarti ini selatan. Kalau kita butuh jalan ke selatan, kita ikuti bintang ini. Kalau kita butuh jalan ke barat, kita ikuti bintang ini dan seterusnya. Nah, para ulama juga begitu. Kalau ulama ada di suatu tempat, orang-orang yang berilmu ada di suatu tempat, maka masyarakat di tempat tersebut bisa mendapatkan petunjuk dari para ulama tersebut. Nah, dengan syarat ya tadi bertanya kepada para ulama. Tapi kalau di suatu tempat tidak ada ulama, maka penduduknya akan kebingungan. Tidak tahu petunjuk yang benar, jalan yang benar, ibadah yang benar. Waqala Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali yang disebutkan sebagai peletak pertama ilmu nahwu ya di zamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad Ad-Du'ali. Sebutkan beliau yang pertama kali menyusun kitab nahwu. Beliau ini seorang tabi'i mukhadram. Tabi'i mukhadram itu artinya dia ini sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ada di Madinah, dia
Abul Aswad Ad-Du'ali ini di Kufah, tinggalnya di Kufah. Ya. Ketika beliau Abul Aswad Ad-Du'ali menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Jadi tidak sempat ketemu. Ini namanya tabi'i muhadram. Tabi'i muhadram itu adalah orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah berjumpa. Jadi kurang satu saja. Seandainya berjumpa jadi sahabat. Tapi karena tidak pernah berjumpa, jadinya dikatakan tabi'in, tapi disebut mukhadram. Ya, dikarenakan ini derajat tabi'in yang tertinggi. Tabi'i mukhadram. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Laisa syai'un a'azza minal ilm. Al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Kata beliau tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan tidak ada satu apapun yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Ya, mengalahkan kekuasaan. Kenapa? Karena al-muluk hukamun 'alan nas. Raja-raja itu dia yang memberikan hukum kepada manusia, kepada masyarakatnya. Tapi wal ulama hukamun 'alal muluk. Tapi para ulama lah yang mengajari, yang memberikan hukum kepada para raja. Mereka dimintai pertimbangan oleh para raja. Menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia dibandingkan kekuasaan. Waqala Wahab. Wahab di sini rahimahullah adalah Wahab ibnu Munabbih, ma'ruf. Ya, Wahab ibnu Munabbih. Nah, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan menulis hadis-hadisnya Abu Hurairah. Kata Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, salah seorang ulama Yaman ya, San'ani, yatasha'abu minal ilm, yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu daniya wal izzu wa in kana mahina wal qurbu wa in kana qasiyya wal ghina wa in kana faqira wal mahabatu wa in kana wadi'a. Kata beliau rahimahullah, kata Wahab ibn Munabbih, manfaat-manfaat ilmu adalah tasya'ab. Ya, tasya'ab itu sya'ab artinya apa? Cabang. Syu'ab apa? Kalau dikatakan syu'ab, cabang-cabang. Mufradnya syu'bah. Syu'bah itu apa? Cabang. Bercabang dari ilmu, maksudnya buah dari ilmu, manfaat dari ilmu itu ada banyak. Yang pertama, asyaraf wa in kana sahibuhu daniyya. Menjadikan orang itu mulia walaupun asalnya dia orang rendahan. Ya, tidak punya status sosial di tengah masyarakat. Dia cuma tukang kayu, dia cuma tukang beca, dia hanya penjual sayur. Tapi kalau dia berilmu, ya, akan menjadikan dia memiliki syaraf kemuliaan di tengah masyarakat, kedudukan di tengah masyarakat, walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandang secara status sosial. Manfaat yang kedua, wal izzu wa in kana mahina. Ilmu itu menjadikan seorang itu mulia, ya, memiliki harga diri yang tinggi, al-izz, walaupun mungkin di mata masyarakat dia itu hina, rendah, ya. Yang ketiga, wal qurbu wa in kana qasiyya, akan menjadikan seorang itu dekat, ya. Orang orang yang memiliki ilmu akan menjadikan dirinya dekat dengan orang-orang yang baik walaupun wa in kana qasiyya, walaupun tinggalnya jauh. Sadaqah rahimahullah. Dari zaman dahulu para ulama didatangi, ya, dia tinggalnya terpencil di mana, ya, didatangi, dikunjungi. Rihlah Abdul Razak Ibn Hammam As-Sun'ani rahimahullah, ulama di Yaman itu disebutkan dalam sejarah beliau adalah muhaddis yang paling banyak dikunjungi sepanjang sejarah di Yaman itu. Abdul Razak, muhaddis yang paling banyak dikunjungi, didatangi oleh para ulama. Padahal di tempatnya beliau itu susah air. Kalau mau air itu harus berjalan berkilo-kilo. Tapi para pecinta ilmu dan ulama tidak peduli dengan fasilitas. Oh, saya hanya mau pergi belajar kalau fasilitas di sana bagus. Ya, airnya ada,
tempat tidurnya enak, makanannya ininya itu ininya. Nah, nah, para ulama di zaman dahulu yang mereka pentingkan adalah ilmunya. Itu orangnya berilmu, dia punya riwayat apa hadis, dia punya ilmu, dia punya ini, tidak peduli fasilitasnya di sana apa, didatangi. Lihat, Razak rahimahullah, walaupun kondisi air di tempatnya itu sulit, jauh kalau mau ambil air ya, jauh jaraknya perlu jalan berkilo-kilo, tapi bersama dengan itu minat para penuntut ilmu tidak berkurang mendatangi beliau rahimahullah. Sampai Imam Ahmad Yahya bin Ma'in dari Baghdad di Irak ya melakukan rihlah ke Yaman jauh-jauh untuk bertemu dengan Abdul Razak. Ya, untuk bertemu dengan Abdul Razak. Taib. Imam Bukhari rahimahullah taala juga ya. Imam Bukhari dari Bukhara di apa namanya Asia Tengah ya sekitar Rusia ya. Imam Bukhari juga mengadakan perjalanan kemana? Mau ke Yaman untuk bertemu dengan Abdul Razak. Nah, walaupun tidak ketemu gitu, ya. Tidak sempat sampai ke sana. Taib. Kemudian wal qurbu wa in kana qasiya. Jadi ulama dengan ilmu seorang itu akan dekat walaupun dia jauh tempat tinggalnya. Wal ghina wa in kana faqira. Dengan ilmu seorang akan mendapatkan kecukupan walaupun dia miskin. Dia akan mendapatkan gina, kekayaan, kecukupan walaupun dia miskin. Ya, al ghina di sini bermakna kecukupan ya. Cukup. Wal mahabatu inka wa in kana wadian, dan dia akan disegani oleh orang walaupun dia ini orang yang tidak punya kedudukan. Ya, orang yang berilmu ya masyarakat biasa gitu tapi orang sungkan kepadanya mahaba dia punya wibawa. Inilah yang diberikan ilmu oleh para penuntutnya, oleh para ulama, diberikan asyaraf, diberikan al-izzah, diberikan al-qurb, diberikan al-ghina, dan diberikan al-mahabah. Walaupun asalnya dia tidak memiliki itu, tapi ilmu yang akan memberikan itu kepadanya, Allah Ta'ala memberikan itu kepadanya dengan sebab dia menjadi orang yang berilmu. Wa an Mu'adz bin Jabal, wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an beliau berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabuhu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah." Ya, ini lihat keutamaannya menuntut ilmu itu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan Mu'adz bin Jabal ini ulamanya sahabat. Ulamanya apa? Sahabat. Min a'lamis sahabat. Sahabat di antara sahabat yang paling berilmu tentang halal dan haram. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilm. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu agama. Ingat semua ilmu dalam ucapan syariat ya, dalam nas syariat dan para ulama yang dimaksud dengannya adalah ilmu agama. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu karena mempelajarinya terhitung kebaikan. Ya, ta'allumahu mempelajarinya adalah kebaikan. Menuntutnya, mengumpulkannya, berjalan, ya mendatanginya itu adalah ibadah. Murojaah ilmu, mudzakarah, murojaah ilmu itu dianggap tasbih. Ya, melakukan rihlah perjalanan mencari ilmu adalah jihad. Membolak-balik kitab, ya membaca kitab, membolak-balik kitab untuk mencari ilmu, mencari permasalahan, ya itu adalah jihad, bentuk usaha. Ya, wa bazlahu qurbah, mengeluarkan harta untuk apa namanya dan usaha untuk menuntut ilmu adalah kurbah, kedekatan dengan Allah, kedekatan kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu itu dihitung sedekah. Mengajarkan ilmu kepada mereka yang tidak tahu hukumnya apa? Sedekah. Maka orang berilmu tidak lepas dari kebaikan. Hasanah, ibadah, tasbih, jihad, kurbah, sedekah. Ini semua dimiliki oleh orang-orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Nah, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah salah seorang ulama as-salaf, kata beliau seorang yang berilmu
alim dan muallim, pengajar, dia orang berilmu dan dia mengajar, menyampaikan ilmu kepada orang, yud'a kabira, ya, akan dipanggil sebagai dengan panggilan kebesaran, atau mungkin ini adalah gelar kabir, orang yang besar, fi malakutis sama, di alam semesta. Nah, waqala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, imamnya kota Mekah, ya, imamnya kota Mekah. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Kata Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, ya, Imam Sufyan ibnu Uyainah, muhaddis kota Mekah. Kata beliau, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Siapa itu yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya? Wahumul anbiya'u wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama. Mereka inilah manusia yang paling tinggi derajatnya karena menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Waqala aidan, Ibnu Uyainah juga berkata, lam yuqa ahadun fid dunya syai'a afdhala minan nubuwah wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdhala minal ilmi wal fiqhi. Faqila amman hadha? Qala anil fuqaha'i kullihim. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah berkata, tidaklah seorang diberikan pemberian di dunia yang lebih utama dibandingkan gelar kenabian. Ya, ini derajat tertinggi yang bisa diraih oleh semua manusia adalah jenjang kenabian yang mengantarkan kepada jenjang kerasulan. Dan setelah jenjang kenabian, tidak ada status atau tidak ada pemberian anugerah yang lebih besar, lebih mulia dibandingkan ilmu dan fikih. Dibandingkan ilmu dan fikih. Setelah kenabian, anugerah yang terbesar kepada hamba adalah ilmu dan fikih. Maka ditanya kepada Ibnu Uyainah, amman hadza? Dari mana kamu dengar ucapan ini? Amman hadza, dari mana? Kata Ibnu Uyainah, anil fuqaha'i kullihim. Ini ucapan dari ulama, dari fuqaha semuanya. Ini hal yang disepakati oleh semua fuqaha. Bahwa setelah jenjang kenabian, jenjang tertinggi adalah jenjang ilmu dan fikih. Wa qala Sahal rahimahullah. Sahal ini adalah Sahal ibn Abdullah At-Tustari. Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah, dari ulama Ahlus Sunnah. Nah, kata Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah, man arada an-nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Kata Sahal rahimahullah, siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Hendaknya mereka mengetahui keutamaan ulama dari sini. Dari sini. Jadi karena majelis para ulama mirip seperti majelisnya para nabi. Majelis para nabi menjelaskan kebenaran, ada orang bertanya tentang hukum, dijawab, dikatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Majelis ulama juga seperti itu, mengajarkan ilmu, menjawab berfatwa, menjawab pertanyaan. Maka siapa yang ingin melihat majelis para nabi, lihatlah ke majelis-majelis para ulama. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya'a lillahi falaysa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau para fuqaha, orang-orang yang mempelajari agama, orang-orang yang mempelajari agama, lagi mengamalkannya, bukan hanya yang pintar tapi tidak mengamalkan. Ya. Jadi faqih, dia orang yang punya pemahaman tentang agama dan dia mengamalkannya.
Kalau bukan mereka kalau bukan mereka yang merupakan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Maksudnya kata Imam Syafi'i, mereka lah wali. Seandainya mereka bukan wali, siapa lagi gitu? Gak ada walinya Allah kalau begitu. Kalau fuqaha yang mengamalkan ilmunya saja bukan wali, apalagi yang lain. Jadi kalau mereka bukan wali, tidak ada wali. Karena mereka lah tingkatan tertinggi ya yang bisa diraih oleh manusia ya setelah zaman kenabian ya maka jelas mereka adalah wali Allah yang tertinggi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sana. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, majelis fikih lebih baik dibandingkan beribadah 60 tahun. Yani ini terkait dengan ibadah-ibadah sunnah tentu saja. Ibadah-ibadah sunnah. Taib. Ini banyak sekali hadis ya menunjukkan memang bahwa ini bisa merupakan kesepakatan para ulama bahwa menuntut ilmu lebih afdol dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Iya. Karena itulah sebagian as-salaf saya lupa ya kalau nggak salah eh, antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i kalau nggak salah. Iya nasi itu saya lupa kisahnya ya. Yang jelas ada sebagian as-salaf itu rajin sholat malam. Ya. Rajin sholat malam. Ketika dia kedatangan tamu seorang alim, dia kedatangan tamu gurunya, maka dia tidak sholat malam. Dia gunakan waktunya di malam hari untuk mengambil ilmu dari gurunya tersebut yang menjadi tamunya. Ya, kenapa? Karena ketika itu menuntut ilmu lebih utama bagi dia dibandingkan sholat malam. Sholat malam dia bisa lanjutkan lagi nanti kalau tamunya pulang. Ini tamunya mumpung di sini sebentar ya, dia cuma sebentar bermalam berapa malam gitu. Manfaatkan baik-baik, ambil ilmunya. Walaupun konsekuensinya meninggalkan sholat lain. Iya. Maka tolabul ilm afdalu minan nawafil atau afdalun nawafil tolabul ilm. Amalan sunnah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Nah, ini tentunya kalau ilmu yang dituntut juga sunnah. Tapi kalau ilmu yang dituntut wajib, ya hukumnya wajib. Seperti yang telah disebutkan pembagian apa jenis-jenis ilmu. Kata beliau wa an Sufyan As-Sauri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dari Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Sa'id As-Sauri dan Imam Syafi'i Muhammad Ibnu Idris. Iya. Keduanya berkata laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilm. Ini ya. Tidak ada satupun amalan setelah kewajiban yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu yakni kalau ilmunya bukan yang fardu ain, maka menuntut ilmu adalah amalan sunnah yang paling afdol. Tidak ada setelah kewajiban, setelah faraid, setelah kewajiban dalam Islam yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Yani menuntut ilmu adalah amalan sunnah terbaik. Wa aniz Zuhri rahimahullah Muhammad bin Muslim nama beliau. Imam Az-Zuhri imamnya kota Syam. Muhammad ibnu apa? Muslim. Muhammad bin Muslim rahimahullah. Beliau adalah orang yang ditugasi langsung oleh Umar ibnu Abdul Aziz di tahun 100 Hijriah untuk berkeliling dunia mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau adalah orang pertama yang berkeliling mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW ini. Az-Zuhri, imam. Kata beliau, ma'ubidallahu bimislil fiqhi. Tidaklah Allah Ta'ala disembah dengan ibadah yang lebih besar dibandingkan fikih. Yani maksudnya fikih di sini apa? Memahami agama. Ingat fikih di sini bermana syariat, bukan bermana istilah ilmu fikih, bukan. Tapi fikih di sini bermana syariat, yani memahami agama. Tidaklah Allah disembah dengan ibadah yang lebih besar dibandingkan memahami agama, mempelajari agama. Inilah ibadah terbesar, kata Zuhri rahimahullah. Nah, wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dari dua orang sahabat ini Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala babum minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'a wa babum minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwu'a. Nah,
Keduanya berkata, mempelajari satu permasalahan, satu bab dalam ilmu agama, ya, mempelajari satu bab. Misalnya kalau dibilang satu bab itu misalnya bab tentang zuhud, atau bab tentang sabar, bab tentang syukur, ya, bab tentang misalnya asma wa sifat, bab tentang takdir, ya, qadar, bab tentang misalnya apa telaga Nabi SAW, itu namanya bab, satu bab, atau bab tentang air, bab tentang bejana, bab tentang tohara mungkin ya, lebih luas lagi. Nah, itu maksudnya bab, mempelajari satu bab dalam ilmu, satu bab dalam ilmu yang kami nata'allamuhu, yang kami pelajari, kami belajar, mempelajari, mencari tahu, memahami satu bab dalam ilmu, lebih kami sukai dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Dan kami mengajarkan kepada orang satu bab, itu lebih kami sukai dibandingkan 100 rakaat sholat sunnah. Terserah, yang penting kami mengajarkan satu bab, umila bihi aulam yu'mal. Baik orang yang kami ajari itu dia amalkan, atau dia tidak amalkan, yang jelas kami mengajarkan satu bab, lebih kami sukai dibandingkan 100 rakaat sholat sunnah. Ini mempertegas apa yang telah berlalu ya, bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Taib. Setelah selesai membawakan apa namanya semua dalil-dalil itu, Al-Musannif rahimahullah menutup bab ini dengan memberikan kesimpulan. Dengan memberikan kesimpulan. Kata beliau rahimahullah, wa qad dhahara bima qulnahu anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafil ibadatil badaniyah. Dhahara, nampak dari semua dalil-dalil Al-Quran, hadis, asar dari ulama salaf, makulnahu yang kami sudah paparkan semua di atas, nampak jelas bahwa al-ishtighala bil ilmi lillah, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ishtighala itu berkecimpung dalam ilmu, baik sebagai pembelajar atau pengajar, baik sebagai murid maupun sebagai guru. Yang penting dia punya kesibukan dengan ilmu, niat lillahi ta'ala, itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah badan yang sunnah, min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa ghairi dzalik. Lebih utama dibandingkan semua salat sunnah, puasa sunnah, tasbih, doa dan seterusnya. Ini jelas sekali dalilnya. Dzalika, kenapa ilmu lebih utama dibandingkan ibadah? Kenapa ahli ilmu, penuntut ilmu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ahli ibadah? Wa dzalika li anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas wan nawafilul badaniyatu maqsuratun ala sahibiha. Ya, alasannya di sini beliau menyebutkan beberapa sejumlah alasan mengapa ulama dan para penuntut ilmu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah dan rajin ibadah tanpa memiliki ilmu. Alasan yang pertama kata beliau, karena manfaatnya ilmu itu lebih luas. Ya sahibahu wan nas. Ilmu itu memberikan manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sementara wan nawafilul badaniyah, sementara manfaat dari ibadah-ibadah sunnah badan yang sifatnya badaniyah itu hanya didapat oleh pelakunya. Kalau seorang puasa sunnah, seorang sholat sunnah, yang untung siapa? Cuman dia sendiri, orang lain nggak dapat. Tapi kalau dia mempelajari ilmu dan menyebarkannya, orang lain juga dapat. Ini sisi yang pertama. Dari sisi manfaatnya, lebih mutaaddi, ya kan? Manfaatnya ilmu itu lebih bersifat sosial, mengenai banyak orang. Beda dengan ibadah, yang baik cuma dirinya sendiri. Alasan yang kedua, kenapa ilmu lebih utama? Wali annal ilma musahihun li ghairihi minal ibadat. Fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Alasan yang kedua, karena ilmu itu adalah musahih li ghairihi. Ilmu itu bisa memperbaiki ibadah. Salat, puasa, semuanya, tasbih, zikir, ruku, itu hanya bisa baik dengan ilmu. Tanpa ilmu semua rusak. Salatnya tidak benar, puasanya nggak benar. Maka ilmu itu musahihun li ghairihi, memperbaiki ibadah yang lain. Karena itulah semua ibadah taftakiru ilaih, butuh kepada ilmu. Ditentukan benar tidaknya oleh ilmu. Wala yatawaqqafu huwa 'alaiha. Sementara ilmu enggak ditentukan dengan
ibadah. Tidak mesti seorang itu ilmunya benar kalau rajin ibadah, tidak mesti, nggak ada hubungannya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, pasti ibadahnya rusak, tidak benar. Maka ilmu adalah pondasi ibadah. Dan namanya pondasi itu lebih penting dibandingkan dindingnya, dibandingkan atap. Karena tanpa pondasi semua yang di atasnya rubuh. Demikianlah ilmu. Ilmu kalau nggak benar atau minim, ibadah yang dibangun di atasnya semua minim. Ini alasan yang kedua mengapa ilmu lebih utama dibandingkan ibadah. Ya. Yang ketiga, wali annal ulama warahatul anbiya wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Yani tidak diragukan bahwa ahli ibadah juga adalah pengikut para nabi, juga orang-orang soleh. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan pewaris para nabi, yang disebutkan adalah siapa? Ulama, bukan ahli ibadah, bukan muta'abbidin, bukan al-ubad, tapi al-ulama. Menunjukkan kekhususan mereka. Baik, alasan yang lain, mengapa ilmu lebih utama dari ulama? Ini sudah alasan keberapa? 1, 2, 3. Alasan yang keempat, ilmu lebih utama dibandingkan ibadah. Wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Ya. Karena menaati orang yang berilmu wajib atas orang yang tidak punya ilmu. Orang yang jahil wajib untuk taat kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah nggak ditanyai ilmu. Nggak wajib taat kepada orang yang berilmu. Malah bertanya agama kepada ahli ibadah toh, itu bisa berbahaya. Sebagaimana orang yang membunuh 99 nyawa itu bertanya kepada ahli ibadah, saya masih bisa taubat nggak? Kata ahli ibadah, karena pakai perasaan, oh nggak bisa. Kamu sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dibunuh juga jadi 100. Digenapkan jadi 100 orang. Maka tidak bisa bertanya kepada ahli ibadah. Jangan bertanya kepada ahli ibadah saja. Kalau dia hanya ahli ibadah, tidak punya ilmu. Baik. Ini keutamaannya ulama dibandingkan ahli ibadah, bahwa ulama itu wajib ditaati. Kalau dia menyampaikan dari dari agama Islam. Kemudian berikutnya wali annal ilma yabqa asaruhu ba'da mauti sahibihi. Alasan yang lain bahwa ilmu itu manfaatnya lebih kekal, yabqa. Masih bisa dirasakan manfaatnya setelah kematiannya ulama. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah kalau meninggal selesai, nggak ada dampaknya. Tapi ulama kalau meninggal masih ada dampaknya setelah mereka meninggal. Lewat apa? Lewat murid-muridnya, lewat buku-buku karya tulis yang dia tulis, ya, lewat pelajaran-pelajaran yang terekam. Kalau ibadah nggak bisa enggak seperti itu. Maka ilmu itu lebih berpotensi menjadi amal jariah dibandingkan ibadah. Wa ghairuhu minan nawafili yang qati'u bimauti sahibiha. Sementara ibadah sunnah yang lain terputus ketika pelakunya ahli ibadahnya meninggal. Taib, ini yang keempat. Yang terakhir yang kelima, yang keenam ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam sekarang. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdha ma'alimil millah. Ya, yang terakhir yang keenam, karena ketika ilmu masih ada di tengah masyarakat, keberadaan ilmu itu menjadi sebab ihya asy-syariah, hidupnya syariat. Ya. Wa hifdha ma'alimil millah, dan masih tetap terjaga ma'alim, tanda-tanda agama. Maksudnya masih kelihatan syiar-syiar agama Islam. Kalau ilmu itu masih hidup. Nah, masih tersebar. Allahu taala alam bissawab. Ini selesai kesimpulan kesimpulannya Ibnu Jama'ah rahimahullah, ya, dari semua dalil-dalil yang beliau sebutkan. Kesimpulannya, salah satu perkara penting yang dipetik darinya adalah bahwa sibuk dengan ilmu, baik sebagai pembelajar maupun sebagai pengajar, sebagai dalam keadaan menghafal, menulis, mencatat, murojaah, ya, membahas, menyimpulkan, ya, bertanya dan seterusnya, ya, menjawab kalau dia sebagai pengajar, berkecimpung dalam ilmu,
sebagai apapun dia di situ lebih afdol dibandingkan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah dari 6 sisi yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Tapi wallahu alam selesai pengantar dari al-musannif rahimahullah. Insyaallah taala pertemuan berikutnya masuk pada fasal yang pertama terkait dengan fadilah terkait dengan uh, penjelasan lebih detail terkait dengan untuk siapa, untuk ulama yang bagaimana yang mendapatkan semua pahala yang tersebut di bab sebelumnya. Taib naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.